dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis tanggal 5 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan gudang dan dryer jagung PT Pangan Merah Putih di Provinsi Kalimantan Barat, serta peletakan batu pertama groundbreaking 18 gudang Polri di 12 Polda di seluruh Indonesia. Siapa sangka di tengah gempuran isu luar negeri dan debat politik yang enggak ada habisnya, ada kabar yang bikin dada ini hangat. Bukan soal artis viral, bukan juga soal gosip pemilu, tapi tentang jagung. Ya, jagung yang selama ini kita anggap cuma cemilan rebus pinggir jalan. Di Kalimantan Barat, lahan tidur bangun, petani senyum, dan jagung jadi bintang utama. Di balik kisah ini ada polisi yang turun ke ladang, presiden yang turun ke jalan, dan rakyat kecil yang akhirnya bisa bernafas lega. Ini bukan dongeng, ini nyata. Ini Indonesia yang lagi bangkit dari akarnya sendiri. Di bawah langit Kalimantan Barat yang membiru, suara Presiden Prabowo Subianto menggema lantang. Ada nada haru di setiap kata yang ia ucapkan. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, katanya, membuka momen yang tak biasa. Di tengah ladang jagung yang luas, Prabowo bukan sekadar melepaskan ekspor. Ia tengah mengantar mimpi rakyatnya menyeberang batas negeri. Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, truk-truk raksasa mulai bergerak. Di balik debu jalanan, barisan kendaraan pengangkut jagung meluncur perlahan menuju Malaysia. Di tubuh besi mereka terpampang spanduk merah putih yang tak cuma jadi hiasan. Itu adalah simbol kebanggaan. Tulisan ekspor ke Malaysia dan panen raya jagung serentak kuartal 2 seakan berteriak Indonesia enggak main-main. Prabowo berdiri di pinggir jalan dan melambai. Gagah tapi matanya sayu. Ada kebahagiaan yang enggak bisa disembunyikan. Bukan hanya karena ekspor ini sukses, ya, tapi karena di baliknya ada kerja keras anak bangsa yang bangkit dari tanah dan peluh. Di hadapan rakyat, Prabowo membuka isi hatinya. Hari ini saya merasa besar hati, merasa bahagia, ucapnya. Kata-katanya nggak rumit, tapi terasa dalam. Karena buat dia, ini bukan cuma soal jagung. Ini tentang ketahanan, tentang negeri yang akhirnya bisa berdiri di kaki sendiri, pelan-pelan tapi pasti. Meski begitu, Prabowo enggak terbuai. Dia sadar sinyal keberhasilan ini bukan alasan buat leha-leha. Bukan kita cepat puas, tapi kita juga secara objektif kita harus paham dan harus mengerti. Katanya, penuh ketegasan. Seperti ayah yang bangga tapi tetap waspada, ia mengingatkan perjalanan belum selesai, jalan masih panjang. Panen raya ini bukan cuma acara seremonial, tapi penanda perubahan besar. Di atas lahan seluas 218 hektar, dulunya cuma bisa panen 2 ton jagung, sekarang tembus 9,3 ton per hektar. Ini bukan sihir. Ini hasil dari kerja bareng polisi dan rakyat. Siapa sangka seragam coklat itu sekarang juga paham soal tanah dan pupuk.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pun angkat bicara. Nada suaranya mantap, bangga. Adapun pada hari ini akan dilaksanakan pelepasan ekspor perdana 1.200 ton jagung seharga Rp5.900 per kilogram, katanya. Kata demi kata terdengar seperti janji kepada petani bahwa jerih payah mereka akhirnya dihargai dengan pantas. Di balik hasil panen yang luar biasa ini, ada dua senjata rahasia yang jadi kunci, yaitu bibit jagung unggul hibrida P27 dan pupuk canggih Migo Bayangkara. Bukan produk luar negeri, tapi hasil riset anak bangsa di Polda Kalbar. Dulu petani cuma bisa pegang Rp500.000 sebulan. Sekarang mereka bisa bawa pulang 4 juta rupiah. Nggak cuma angka, ini hidup yang berubah. Tapi di balik panen besar, ada tantangan baru. Produksi surplus. Diperkirakan bisa tembus sampai 6 juta ton. Biar nggak mubazir, Polri langsung gandeng Bulog buat nyerap panen jagung. Harga pembelian ditetapkan Rp5.500.000 per kilogram. Dengan cara ini, petani nggak cuma kerja keras, tapi juga merasa aman dan dihargai. Ternyata semangat ekspor jagung ini nggak berhenti di Kalbar. Provinsi lain juga ikut nyumbang, seperti Gorontalo ngirim 27.000 ton dan NTB nyusul dengan 20.000 ton. Ini bukan lagi gerakan lokal, ini udah jadi gelombang nasional. Jagung yang dulu cuma cemilan sore, sekarang jadi komoditas strategis. Jenderal Sigit punya harapan besar. Kolaborasi ini harus dikembangin ke seluruh wilayah penghasil jagung, ujarnya. Karena ini bukan cuma soal tanam dan panen, ini soal ngasih akses modal, nyediain alat, nyuluhin teknis dari awal tanam sampai panen, ya. Biar semua petani bisa naik kelas, biar seluruh desa bisa berdiri tegak. Cerita jagung ini bukan sekadar cerita panen. Ini kisah tentang bagaimana bangsa ini bisa berubah kalau semua tangan turun bareng-bareng. Polisi yang biasanya jaga lalu lintas, sekarang ikut urus bibit. Presiden yang biasanya duduk di istana, kini berdiri di tengah sawah. Dan petani yang selama ini sering dilupain, sekarang justru jadi pahlawan pangan. Ekspor jagung ke Malaysia itu bukan akhir, tapi awal. Awal dari mimpi besar tentang Indonesia yang bisa swasembada tanpa harus nunggu belas kasihan negara lain. Awal dari harapan baru bahwa kerjasama antara rakyat dan negara bisa beneran hasilin sesuatu. Kalau satu daerah bisa panen luar biasa, kalau satu kolaborasi bisa angkat derajat petani, bayangin kalau seluruh negeri ini ikut bergerak. Kita bukan kekurangan lahan atau tenaga, kita cuma butuh satu hal. Kemauan buat berubah dan bersatu. Dan kisah jagung ini udah jadi bukti nyatanya.